Singkatnya, tindakan Cai bersama pasukan tadi diketahui oleh Linji. Ia pun marah besar karena sudah berani mencelakai calon istrinya. Ia pun memerintahkan Lu untuk membunuh mereka semua. Ronghua segera menahan dan tidak ingin mereka dibunuh. Kedatangannya saat ini untuk menikah dengan tuan muda mereka. Kalaupun mereka tidak menyukainya, ia siap berduel untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Cai yang mendengarkan hal tersebut bersedia melawannya. Linji awalnya tidak setuju karena ia tahu tenaga dalam Ronghua sangat lemah. Namun, Ronghua meminta ia untuk menyetujui duel tersebut. Karena tidak ingin Ronghua sampai kalah, Linji mengajarinya beberapa teknik berpedang supaya ia bisa mengalahkan Cai di saat duel nanti. Dari kejauhan, Cai yang melihat itu menjadi bimbang. Apabila Ronghua menjadi kuat, maka ia akan kalah berduel dengannya. Di tempat lain, Rongsu memanggil Mei Ying. Ia tahu Mei Ying mengenal Linji yang merupakan tuan muda di pavilion Lingsu. Oleh karena itu, ia meminta Mei Ying untuk mengantarnya ke pavilion Lingsu. Mei Ying terus berpura-pura kalau ia tidak mengenal Linji dan tidak tahu lokasi pavilion Lingsu berada. Namun, Rongsu memiliki bukti kalau Sumin, adiknya tersebut, merupakan wanita yang hendak dijodohkan kepada Linji kemarin untuk membuat aliansi supaya keluarga Mei bisa mendapatkan perlindungan dari pavilion Lingsu. Mei Ying akhirnya tidak bisa berbohong lagi dan terpaksa menuruti perintahnya. Namun ia meminta satu hal, yaitu tidak membuat masalah saat berada di sana. Karena adiknya, yaitu Sumin, saat ini telah menjadi anak angkat ketua pavilion Lingsu. Rongsu menjawab, ia hanya ingin menemui adiknya saja dan tidak akan bertindak macam-macam. Duel akhirnya diselenggarakan. Cai meminta maaf apabila ia akan membunuh Ronghua karena duel tersebut hidup dan mati. Siapa sangka Ronghua mampu mengimbangi bela dirinya, bahkan mengalahkannya di dalam duel tersebut. Setelah melakukan itu, Ronghua menjelaskan kepada mereka semua, apabila ia menjadi istri tuan muda mereka, maka ia akan resmi menjadi salah satu keluarga pavilion Lingsu. Meskipun mereka dendam kepada kota Longyin, ia tidak akan menghalangi jalan mereka untuk melakukan balas dendam. Karena apa yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu memang murni kesalahan ayahnya. Mendengarkan penjelasannya itu, semua orang di sana menerima Ronghua menjadi bagian dari keluarga pavilion Lingsu. Tak lama setelah itu, ia pun muntah darah saat dibawa Linji untuk pulang. Linji sangat khawatir melihat kondisinya saat ini. Tak lama kemudian, Lu datang ke sana dan menunjukkan sebuah kotak yang berisikan sebuah pil. Ia menjelaskan kotak tersebut ia temukan di kamar milik Ronghua. Ia pun memastikan Ronghua memiliki tenaga dalam yang hebat tadi berasal dari pil tersebut. Pil itu bisa memberikan tenaga dalam secara instan, namun hanya bertahan selama 1 jam saja. Dan setelahnya, si pengguna akan merasakan efek samping seperti muntah darah, bahkan menyebabkan kematian. Setelah Ronghua bangun, ia berkata, pil tersebut ia curi sebelum pergi meninggalkan kota Longyin dengan tujuan untuk menjaga diri apabila terjadi sesuatu hal kepadanya, karena ia sadar tenaga dalamnya sangat lemah.
别藏着掖着了。我是怕在路上万一有意外。Akhirnya, Mei Ying membawa Rongsu ke wilayah Paviliun Lingsu. Terlihat pasukan yang menjaga wilayah tersebut segera mengepung mereka semua. Tak lama kemudian, Lu datang ke sana untuk meredakan situasi. Rongsu mengatakan kedatangannya saat ini hanya ingin menjenguk adiknya. Mendengarkan hal tersebut, Lu meminta semua pasukannya untuk menurunkan senjata dan membiarkan pasukan kota Longyin untuk masuk ke dalam paviliun mereka. Sementara di tempat lain, Changgi atas perintah dari ketua paviliun membawa semua orang dari keluarga Nalan tinggal di sebuah goa untuk bersembunyi terlebih dahulu. Jing awalnya tidak setuju kalau ia bersama keluarganya harus bersembunyi terus-terusan. Ia ingin keluar agar bisa menyerang kota Longyin untuk melakukan balas dendam. Namun, Changgi memintanya untuk bersabar karena Ruhan pasti memiliki rencana untuk melakukan balas dendam tersebut. Sesaat, Jing juga tidak suka kalau Lingji menikah dengan Ronghua, yang jelas-jelas Ronghua anaknya Jing Feng. Apabila itu terjadi, Lingji mencoreng marga Nalan. Changgi meminta Jing untuk tidak melakukan tindakan. Apabila Lingji sampai marah, ia tidak akan berani untuk membantunya. Jing lalu meremehkan kemampuan Lingji sebagai tuan muda Paviliun Lingsu. Sementara itu, Ronghua mengajak kakaknya jalan-jalan sambil menjelaskan hidup di Paviliun Lingsu sangatlah menyenangkan karena di tempat itu sangatlah damai. Tak lama kemudian, Lingji bersama Lu datang ke sana sambil membawakan sebuah makanan dan meminta Rongsu memakannya. Lingji menjelaskan makanan tersebut hasil buatan dari Lu, khusus untuknya. Rongsu lalu memakannya dan menjadi salah tingkah. Di tempat lain, Mingsu memerintahkan Luli untuk menyebarkan berita mengenai tanaman mutiara Cihua telah hangus terbakar. Hal tersebut ia lakukan supaya semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara Cihua menjadi panik, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan obat penawarnya. Dengan begitu, kota Longyin yang dipimpin oleh Jing Feng akan diserang. 龙吟城赤华珠被毁，琉璃定会将此事办妥。Setelah itu, Lu membawa Rongsu untuk menemui pemimpin Paviliun Lingsu yang sedang memanggilnya. Kedua matanya pun ditutup agar tidak tahu mengenai keberadaan markas Paviliun Lingsu. Sedangkan Ronghua tak sengaja bertemu dengan Jing. Alhasil ia pun hendak dibunuh oleh Jing yang tidak suka akan keberadaannya karena ia anak dari Jing Feng. Ronghua akhirnya terjatuh ke jurang, dan tak lama kemudian Lingji datang ke sana untuk menyelamatkannya. Rongsu akhirnya bertemu dengan Ruhan. Di sana, Ruhan menyambut kedatangannya dengan sangat baik. Meskipun ia anak dari Jing Feng, namun bukan berarti ia juga jahat kepadanya. Ruhan berkata ia tidak akan bertindak jahat kepada anak-anak Jing Feng, karena mereka tidak bersalah. Ia pun juga mengajaknya minum bersama. Perlakuan Ruhan kepadanya membuat Rongsu menyadari pantas saja Ronghua adiknya itu betah berada di sana. Sementara di tempat lain, Lingji bersama Ronghua terjatuh dari jurang dan berada di sebuah goa. Lingji merasa aneh karena ia tidak pernah melihat goa tersebut semasa hidupnya di Paviliun Lingsu. Dinding goa di sana juga terdapat tulisan-tulisan mengenai ilmu bela diri.
Mereka pun mencari jalan keluar, dan semakin masuk ke dalam, goa itu sangatlah dingin. Lalu mereka tak sengaja melihat tengkorak manusia. Saat dipegang, tengkorak manusia itu sangatlah dingin. Linji menyangka tengkorak tersebut adalah leluhurnya yang bersemedi di sana. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan untuk segera keluar. Di waktu bersamaan, Lu mencari keberadaan mereka berdua yang tak kunjung kembali. Sesaat, Linji akhirnya berhasil keluar dan ia pun menitipkan Ronghua kepadanya. Sedangkan ia ingin mencari pria yang telah menyerang kekasihnya. Hah? Tindakan Jing diketahui oleh Changgi. Ia pun segera membawanya pergi sebelum Linji datang membunuhnya. Namun semuanya terlambat, Linji datang ke sana dan langsung menghajarnya. Sementara itu, Ronghua melapor kepada Ruhan kalau ia diserang oleh seorang pria di hutan. Ruhan menyadari itu pasti ulah dari Jing. Sementara Jing sendiri dikalahkan oleh Linji hingga terluka parah. Tak lama kemudian, Ruhan datang ke sana dan meminta Jing untuk pergi. Ia akan menghukumnya karena sudah berani menyerang Tuan Muda. Changgi segera membawanya pergi dari sana. Setelah itu, Linji mengajak ibunya ke goa tersebut. Saat berada di sana, sang ibu juga terkejut karena goa itulah yang selama ini ia cari. Namun selalu gagal dan tidak menemukan keberadaannya. Linji menjawab di saat ia terjatuh menyelamatkan Ronghua, mereka tiba-tiba berada di sana. Sang ibu menjelaskan goa tersebut merupakan tempat yang digunakan oleh leluhur mereka untuk mengembalikan tenaga dalam. Karena goa itu menyimpan hawa dingin. Mendengarkan penjelasan ibunya, Linji langsung tersadar. Ronghua bisa menggunakan goa dingin tersebut untuk mengobati penyakit dingin di tubuhnya. Sementara itu, Rongsu menemui anak buahnya yang datang memberikan sebuah surat. Ia pun terkejut. Isi surat itu mengenai tanaman bunga mutiara Cihua yang telah hancur terbakar. Rongsu khawatir apabila semua perguruan mendapatkan surat tersebut, maka ayahnya dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk segera kembali. Ronghua menanam benih mutiara Cihua yang waktu itu ia ambil sebelum meninggalkan kota Longyin. Goa itu cocok menanam benih tersebut karena memiliki hawa yang sangat dingin. Sesaat, Ronghua berkata, selama berada di goa itu, tubuhnya seperti lebih enteng. Linji menjelaskan, dingin yang dihasilkan goa tersebut memang dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang, apalagi untuk Ronghua yang memiliki penyakit dingin. Mereka pun mencoba berduel. Dan terlihat jelas, Linji merasakan tenaga dalam Ronghua semakin kuat. Ia pun turut senang akan hal tersebut. Lalu mereka pun keluar dari goa dan sesaat dihampiri oleh Lu yang mengabarkan saat ini Mingsu sedang menemui ibunya. Mendengarkan hal tersebut, Linji segera pergi dari sana untuk menemui ibunya. Saat masuk, ia pun langsung menyerang Mingsu karena mengira akan menyakiti ibunya. Mingsu mengatakan paviliun Lingsu merupakan milik Ruhan, muridnya sendiri, dan ia bebas keluar masuk untuk menemui muridnya. Mingsu berkata jujur kalau ia datang saat ini untuk memberikan selamat kepada Linji yang akan menikah dengan Ronghua. Namun ia mengingatkan kota Longyin akan segera ia hancurkan bersama Ruhan. Apabila Jingfeng mati di tangan Ruhan, bagaimana perasaan Ronghua nantinya? Mendengarkan hal itu, Linji menjadi murka dan meledeknya sebagai nenek tua yang menggunakan sebuah racun agar terlihat awet muda.
ia juga menghina Mingsu sebagai wanita yang takut tua dan kematian. Mingsu menjadi marah dan melayangkan serangan. Ruhan bersama Lingji segera menahan serangannya tersebut. Sebelum pergi, Mingsu kembali mengingatkan Lingji adalah keturunan keluarga Nalan. Apabila ia tetap menikahi Ronghua, bisa dipastikan keluarga Nalan menganggapnya sebagai pengkhianat dan pemberontak. Setelah itu, Ronghua memanggil Lingji dan ia ingin kembali ke kota Longyin untuk memastikan ayahnya baik-baik saja saat ini. Lingji tidak setuju. Bisa dipastikan, sebelum Ronghua sampai di kota Longyin, di perjalanan pasti banyak musuh yang mengincar nyawanya. Ia pun melarangnya untuk pulang dan biarkan saja dirinya sendiri yang pergi ke kota Longyin. Hingga di malam harinya, Ronghua yang tidak ada pilihan secara diam-diam ingin pergi tanpa memberitahukan kepada Lingji. Saat di perjalanan, ia merasakan seperti ada seseorang yang sedang mengintai. Ternyata itu adalah Lingji. Ia sudah tahu Ronghua keras kepala. Maka dari itu ia sudah menunggu sedari tadi. Mereka berdua pun akhirnya bersama-sama melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Longyin. Sedangkan saat ini, Jing Feng kedatangan tamu dari semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara Qihua. Mereka semua sangat khawatir mengenai berita hangusnya tanaman mutiara Qihua. Apabila memang benar, maka mereka tidak akan mau beraliansi lagi dengannya. Jing Feng mau tidak mau berbohong mengenai berita tersebut dan mengeles tanaman mutiara Qihua baik-baik saja. Mereka semua lalu meminta Jing Feng untuk menunjukkan keberadaan tanaman itu kalau memang benar baik-baik saja. Sontak, Jing Feng menjadi khawatir, takut kebohongannya akan ketahuan.